Ya tetap semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Jadi kita membahas apa hari ini? Kita membahas tentang mereka-mereka yang saling menguatkan alibi ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman ketahui, setelah beberapa tersangka dipanggil kemarin itu, jadi sepertinya ada beberapa orang atau beberapa saksi yang mulai merasa terancam ya teman-teman. Mungkin di lingkaran setan itu yang sudah merasa terancam akan menjadi tersangka itu sudah mulai menguatkan alibinya gitu ya. Siapakah itu? Ya salah satunya yang menguatkan alibi itu adalah Yoris ya teman-teman. Jadi kemarin itu lewat kuasa hukumnya di Tribun itu, Yoris ini sudah mulai menguatkan alibinya. Seperti apa tuh Bang? Dia itu menguatkan alibinya dengan mengatakan bahwa lewat kuasa hukumnya ya, bahwasanya Yoris ini dijebak gitu ya. Dijebak seperti apa tuh Bang? Jadi Yoris ini mengungkapkan bahwasanya lewat kuasa hukumnya ya, bahwasanya dia itu ingin dikambing hitamkan. Seperti teman-teman ketahui, yang kita duga awal itu adalah kan yang ingin dikambing hitamkan adalah Danu ya. Apakah Yoris juga termasuk yang ingin dikambing hitamkan gitu kan? Oleh siapa ya? Tentunya oleh Pak Yosep di sini ya, tujuannya gitu kan. Seperti apa Bang? Ya seperti kunci segala macam diserahin ke Yosep gitu kan, segala macam. Juga kayak perhiasan Bu Mimin dikasih juga ke Yoris gitu kan ya. Juga kunci dikasih ke dari Pak Yosep, kok dikasih ke Yoris juga, kok nggak langsung dikasih ke kepolisian kan, kayak gitu. Seolah jadi dia ini ingin dikambing hitamkan, jadi kan banyak sidik jari dia segala macam kan, kayak gitu ya. Juga Yoris juga kan menyatakan bahwasanya dia disuruh tuh ya untuk membawa mobil Yaris kan, kayak gitu. Jadi dari situ juga dia berpikir bahwasanya dia itu ingin dikambing hitamkan. Itulah penguatan alibi dari Yoris. Bagaimana tanggapan teman-teman untuk hal itu? Ya kalau gue lihat dari YouTube Anja Asmara setelah memang 2 tahun mengawal kaos ini ya, ada ketidak masuk akalan untuk hal tersebut, kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga di sini masih banyak juga teman-teman yang masih mencurigai Yoris, apalagi di sini juga ada keterlibatan Yoris di uang dana bos yayasan, kayak gitu ya. Dan itu memang harus diselidiki lagi oleh pihak kepolisian atau penyidik ya dari Polda Jabar, seperti itu. Kemudian siapa lagi Bang yang mencoba untuk menguatkan alibinya? Yang coba untuk menguatkan alibinya yaitu Arif atau anak dari Pak Mulyana ya teman-teman. Kemarin beliau juga menyatakan bahwasanya beliau membantah bahwasanya telah menyuruh Yoris itu ya untuk mengambil mobil Yaris. Beliau malah justru menyalahkan kepada atasannya gitu. Dia mengatakan bahwa itu adalah perintah segala macam. Dan di sini kalau kesalahan Arif itu ya jelas juga ya teman-teman, bahwasanya Arif ini kan bukan penyidik segala macam, tapi dia mencoba untuk ikut campur seolah dia itu penyidik, masuk ke TKP, bahkan pernah diusir ya sama Kapolres segala macam. Bahwasanya dia kok bukan penyidik tapi kok ikut-ikutan gitu masuk ke TKP kayak gitu. Dan itu udah kesalahan banget ya, bahwasanya dia penyidik harusnya bahwasanya dia kepolisian juga. Ya harusnya dia paling nggak tahu aturan ya, aturan dasar bahwasanya hanya penyidik yang boleh masuk, walaupun dia kepolisian gitu kan ya. Dia tuh ya nggak berhak gitu. Kalau misalkan semua kepolisian menganggap semua orang atau kepolisian bisa masuk gitu aja ke TKP, nanti mikirnya dari luar kota segala macem, kalau ada TKP boleh-boleh masuk aja kan, seperti itu pemikiran masyarakat ya, pasti seperti itu. Sedangkan di sini ya siapa penyidiknya ya itu yang boleh masuk kan, kayak gitu. Dan disitu memang sudah kesalahan besar banget dan patut dicurigai memang untuk Arif. Dan dia coba menguatkan, dia menyalahkan atasannya, dia menyalahkan ayahnya sendiri kan, kayak gitu. Dan sangat berat lah untuk Arif ini untuk menguatkan alibinya ya, kayak gitu. Tapi ya setiap saksi itu berhak untuk menguatkan alibinya ya teman-teman. Bahkan yang sudah tersangka pun berhak untuk menguatkan alibinya, seperti siapa ya, seperti Arigi kemarin yang kita bahas juga ya. Terus siapa lagi Bang yang menguatkan alibinya? Ya tentunya dari dulu Pak Mulyana sendiri
sudah menguatkan alibinya ya masalah mobil Yaris itu gitu. Beliau itu memang ya dari dulu itu menuduh Yoris gitu ya masalah mobil Yaris ini. Jadi dari dulu dia sudah berusaha sebenarnya untuk membersihkan namanya sendiri kayak gitu dengan seperti kayak menuduh orang lain kayak gitu ya. Jadi sekarang ini posisinya ini si lingkaran setan ini udah saling gimana ya, saling menuduh nih teman-teman posisinya. Yoris kayak menuduh dari Arif atau Pak Yosep sendiri kan kayak gitu, ayahnya sendiri. Arif pun seperti itu, menuduh ayah sendiri, menuduh atasannya. Pak Mulyana juga menuduh si Yoris kan kayak gitu. Jadi saling serang nih, keluarga saling serang kan kayak gitu. Akibat apa ya? Akibat ya Yosep ini ya sudah tertangkap. Andai kan Yosep tidak tertangkap dan mereka tidak di BAP kemarin dan digeledah rumahnya kemarin, mungkin ya tidak terjadi seperti ini, saling menguatkan alibinya masing-masing, seolah sudah semua ya jadi lepas tangan lah, tidak ada yang mau lagi membela Pak Yosep seperti itu. Nah, seperti gue bilang kemarin, ini Pak Yosep udah ketangkep, apalagi yayasan mau terbongkar, ya semuanya ya sudah saling menyelamatkan dirinya masing-masing kayak gitu ya. Ya kita lihat aja apakah mereka bisa terlepas daripada yang namanya penyidikan dari pihak kepolisian, apakah memang alibi mereka kuat atau enggak. Seperti itu bakal ketahuan banget, apalagi Pak Mulyana nih yang jelas-jelas beliau masuk gitu kan ya. Penyidik siapa kan kayak gitu, penyidik siapa ini yang punya pemikiran masuk-masukin orang gitu kan ya, walaupun itu keluarga, ke TKP yang itu udah digalis polis lain bahwasanya orang awam pun masyarakat tentunya tidak ada yang berani masuk. Semuanya itu sudah pasti yang namanya barang bukti. Harusnya Yoris sendiri yang berpendidikan juga harusnya tahu lah ya, kenapa juga dia mau aja disuruh-suruh untuk mengambil mobil Yaris tersebut. Dan jadi dari dulu banyak yang menduga bahwasanya Yoris ini ingin menjual mobil Yaris tersebut kan seperti itu. Jadi kayak ada pembagian segala macam, perhiasan, mobil kan kayak gitu. Jadi tuduhan dari para masyarakat tentunya jadinya pada ke situ gitu. Jadi kalau dia mau membela diri ya sebenarnya wajar-wajar aja. Jadi untuk menguatkan alibi mereka masing-masing, karena kan kemarin sudah di BAP, otomatis mereka nih pasti dicecer sama pihak kepolisian untuk lebih detail masalah ini pasti kayak gitu. Nggak mungkin pertanyaan sedikit, pasti walaupun itu pertanyaan tambahan pasti ya itu sangat pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dan krusial menurut gua. Oke, tidak mungkin mereka tidak ditanya secara detail kenapa kayak gitu bang. Buktinya mereka semua nih dalam posisi tekanan sekarang ini. Jadi mereka ini dalam posisi harus menguatkan alibinya masing-masing seperti itu. Jadi seperti itulah keadaan mereka teman-teman. Jadi wajar kalau kedepannya mereka ini dan mungkin ada nanti kayak Banpol segala macam akan mencoba mungkin menguatkan alibinya masing-masing seperti itu ya teman-teman. Oke, silakan berkomentar mengenai hal ini teman-teman. Gue ingatkan kembali bahwasanya kita bebas berpendapat gitu kan ya, kita bebas mendukung siapa saksi segala macam, tapi di sini gue mungkin ya gue tekan kembali bahwasanya kita di sini lebih bagusnya memihak kepada kebenaran ya teman-teman. Siapapun nanti kebenarannya, apakah Pak Yosep itu benar, jadi teman-teman jangan baper ya teman-teman. Jadi kalau memang Danu bersalah dan Danu berbohong ya kita harus terima kayak gitu. Kalau memang Pak Yosep benar ya kita harus terima. Kalau memang Arigi benar gitu ya kita harus terima gitu. Jadi yang kita cari ini kebenaran untuk korban, bukannya kita egois gitu untuk mempertahankan opini kita gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lebih baiknya berada di kebenaran tersebut. Siapa yang benar ya itu yang kita dukung, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita bebas berpendapat tapi kita hargai pendapat teman-teman lainnya. Segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.